Selamat berjumpa kembali di channel YouTube saya, Dungu Berubah Official. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan beberapa fitur pada aplikasi WA yang kemungkinan belum banyak orang tahu. Di sini kita pastikan dulu bahwa WA yang kita pakai adalah sudah menggunakan aplikasi versi terbaru yang 2020. Sekarang kita buka aplikasi WA-nya. Kemudian kita masuk ke bagian pengaturan atau setelan. Nah, di sini ada beberapa menu. Yang pertama akun, chat, notifikasi, data penyimpanan, bantuan dan lain-lain sebagainya. Pertama kita masuk ke bagian akun. Nah, di sini ada menunya privasi, keamanan, verifikasi 2 langkah, ganti nomor dan lain sebagainya. Nah, di sini kita masuk ke bagian privasi terlebih dahulu. Oke, di sini ada terakhir dilihat. Terakhir dilihat ini artinya adalah kapan kita bisa dilihat orang terakhir membuka WA. Coba kita buka seperti ini. Nah, di sini terakhir dilihat ada pilihannya semua orang, kontak saya tidak ada. Di sini saya jelaskan kalau kita mau checklist atau kita centang tanda semua orang, maka semua orang akan bisa melihat kapan kita terakhir membuka aplikasi WA. Lalu kalau kita pilih kontak saya, maka hanya orang-orang yang terdaftar di kontak kita yang dapat melihat kapan terakhir kita menggunakan WA atau membuka aplikasi WA. Lalu kalau kita pilih tidak ada, maka semua orang tidak akan bisa melihat, tidak akan mengetahui bahwa kapan kita terakhir menggunakan atau membuka WA kita. Itu penjelasan di situ. Nah, lalu kita masuk ke bagian foto profil. Sama juga seperti yang di terakhir dilihat tadi. Jika kita memilih semua orang, maka semua orang akan bisa melihat foto profil kita. Jika kita pilih kontak saya, maka hanya orang-orang yang terdaftar nomornya di handphone kita yang bisa melihat foto profil kita. Nah, kalau kita pilih tidak ada, maka semua orang tidak akan bisa melihat foto profil kita, walaupun foto profil kita sudah kita buat di WA kita. Seperti itu. Kemudian info kontak saya. Nah, jika kita klik semua orang, sama juga seperti yang di atas sebelumnya ya, semua orang bisa melihat. Dan jika kita checklist tidak ada, maka semua orang tidak akan bisa melihat status WA kita, info kontak kita. Kemudian kita masuk ke bagian menu status seperti ini. Nah, untuk status WA kita, jika kita pilih kontak saya, maka hanya orang-orang yang terdaftar di kontak kita yang bisa melihat status WA kita. Nah, kalau misalnya kita pilih kontak saya kecuali, di sini artinya adalah semua orang yang di kontak kita bisa melihat, tapi bisa kita kecualikan. Misalnya orang ini nih nggak perlu, kita tinggal memilih. Misalnya contoh ini saya pilih ini nomor 1 seperti ini. Nanti yang sudah di checklist seperti ini lalu kita checklist seperti ini, checklist centang ini hijau. Nah, kecuali mereka berdua tidak akan bisa melihat status WA saya. Mereka berdua tadi tidak akan bisa melihat status WA saya. Nah, kalau yang poin ketiga seperti ini, hanya bagikan status dengan. Nah, ini kita unchecklist dulu semuanya. Nah, kalau kita membuat status, misalkan kita hanya ingin membagikan ke 1-2 orang saja, misalnya seperti ini 1-2 orang. Nah, hanya mereka yang bisa melihat. Kita tinggal checklist orang-orang siapa yang akan bisa melihat status WA kita seperti itu. Lalu kita checklist. Kemudian kita klik selesai. Itulah di bagian status WA. Kemudian laporan dibaca. Nah, jika kita matikan, maka kita tidak akan mengirim atau menerima laporan dibaca. Laporan dibaca akan selalu dikirim untuk chat grup. Nah, kalau kita matikan seperti ini, maka orang lain tidak akan menerima laporan dibaca dari pesan mereka yang dikirim, misalkan dikirim ke grup. Seperti itu kira-kira. Nah, kita masuk ke grup.
Di pilihan grup ini ada pilihan semua orang, kontak saya kecuali. Nah, tujuannya di sini adalah siapa yang dapat menambahkan saya ke grup. Nah, jadi kalau kita checklist semua orang, maka semua orang, baik itu orang yang kontaknya, nomor handphonenya tidak tersimpan di kita, mereka bisa memasukkan kita ke dalam satu grup tanpa sepengetahuan kita. Itulah fungsinya kalau kita centang bagian atas semua orang. Nah, kalau kita centang kontak saya, maka yang bisa menambahkan kita ke grup adalah orang-orang yang nomornya terdaftar di dalam handphone kita. Nah, kalau kita checklist yang kontak saya kecuali ini, itu tadi, kecuali semua yang dikontak kita bisa menambahkan kita ke grup baru, kecuali orang yang kita tandai seperti ini misalkan. Jadi mereka berdua contohnya tidak akan bisa menambahkan kita ke salah satu grup seperti itu. Kemudian di sini adalah kontak terblokir seperti ini. Nah, di sini akan misalnya jika kita ingin memblokir seseorang, kita tinggal klik tambah di sini seperti ini. Lalu kita cari orangnya seperti itu. Misalkan seperti ini. Ini kita cari orangnya. Nah, ini sudah terblokir, ini satu ini. Nah, seperti ini dia sudah terblokir. Itulah fungsi untuk kontak terblokir jadi satu. Seperti itu. Itulah di bagian privasi. Kemudian kita masuk bagian keamanan seperti ini. Oke, di sini tidak perlu. Kemudian kita masuk ke bagian verifikasi 2 langkah seperti ini. Nah, kalau fitur ini kita aktifkan, verifikasi 2 langkah ini, contohnya kita aktifkan seperti ini. Ini kita buat 1 2 3 4 5 6. Konfirmasi sekali lagi, PIN-nya 1 2 3 4 5 6. Ini kita isi email kita, contoh ini. Lagi kita konfirmasi lagi. Simpan. Kita klik selesai. Nah, kalau kita aktifkan fitur seperti ini, verifikasi 2 langkah, ini fungsinya adalah ketika kita pertama kali membuka aplikasi WA, maka dia akan muncul verifikasi dulu. Akan muncul konfirmasi untuk memasukkan password agar WA kita bisa kita gunakan seperti itu. Nah, ini masukkan PIN verifikasi 2 langkah Anda. Jadi harus kita masukkan 1 2 3 4 5 6 baru kita bisa membuka WA. Fitur ini sebenarnya sangat penting, dimana jika kita meletakkan handphone kita, tiba-tiba orang lain ingin membuka handphone kita dan membuka WA kita, maka terlebih dahulu harus memasukkan PIN agar aplikasi WA bisa dibuka. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita balik ke setelan tadi yang di akun. Itu untuk verifikasi 2 langkah. Untuk ganti nomor ini fungsinya adalah untuk mengganti nomor telepon kita. Ini untuk menghapus akun, kira-kira seperti itu. Oke, di bagian akun kira-kira seperti itu penjelasannya, fitur-fiturnya. Kemudian kita masuk ke bagian chat seperti ini. Nah, ada di sini untuk yang versi terbaru 2020 ada ini tampilannya nih, temanya seperti ini ya. Nah, kalau kita pilih terang, dia fitur WA-nya ini dia tampilannya terang. Nah, kalau kita pilih gelap seperti ini, kita pilih gelap ini. Kita klik OK, maka dia tampilannya seperti ini, gelap dia ini seperti ini ya. Nah, seperti ini kira-kira ini. Nah, nih. Itu salah satu fitur terbaru di aplikasi WA versi 2020. Oke, chat. Ini kita kembalikan dulu ya ke mode terangnya supaya lebih jelas. Oke, kita klik OK. Kemudian wallpaper ini sebenarnya udah lama ini. Bagi yang belum tahu, ini untuk membuat wallpaper kita di WA seperti ini. Kita tinggal pilih, misalkan contohnya ini saya pilih. Oke.
Nah, ini seperti ini. Kalau kita buka chat kita, nah ini wallpapernya itu jadi seperti ini. Nah, kita tinggal klik style seperti ini, sudah jadi. Oke, ini. Nah, untuk ukuran font ini adalah ukuran teksnya di WA itu seperti apa, apakah yang kecil, sedang, atau besar. Itu fungsinya. Oke, kita back lagi. Kemudian kita masuk ke data penyimpanan seperti ini. Di sini bagian atas ada penggunaan. Penggunaan jaringan ini adalah kita bisa mengetahui berapa data yang kita pergunakan untuk misalnya panggilan masuk atau panggilan keluar. Kemudian untuk media seperti misalkan adalah pengiriman video, pengiriman gambar, dan lain sebagainya. Begitu juga untuk Google Drive, untuk pesan, untuk status, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan tercatat. Di sini sebelumnya tadi saya baru setel ulang statistik. Jadi daftar berapa penggunaan kuotanya itu sudah terhapus, kira-kira seperti itu. Lalu di penggunaan penyimpanan ini, di sini fungsinya adalah menjelaskan kepada siapa kita atau ke WA siapa kita paling banyak menggunakan data. Contohnya ini dia diurutkan langsung berdasarkan yang tertinggi, yang paling banyak. Misalnya ke si A ini dan seterusnya, ada tampilannya di sini seperti ini. Jadi kita bisa ketahui kapasitas yang banyak menyimpan data itu adalah ketika kita komunikasi atau mengirim data kepada siapa yang paling terbanyak, seperti itu kira-kira ini ya. Itulah fungsinya penggunaan penyimpanan, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut unduh otomatis media. Nah, unduh otomatis media ini artinya adalah media yang dikirim orang lain ke kita. Kita contohkan misalnya adalah gambar, video. Jika orang mengirim gambar ke kita atau video, pada saat kita menggunakan data seluler seperti ini, saat menggunakan data seluler, orang mengirimkan foto, audio, video, dokumen ke kita. Jika kita checklist seperti ini, maka tanpa kita klik, foto, audio, video, dan dokumen lainnya itu akan langsung terbuka di handphone kita. Nah, saran saya untuk menghemat data kita, ini kita unchecklist saja. Ini jangan di checklist, agar setiap orang yang mengirimkan foto, video, audio pada saat data seluler kita yang aktif, data yang dikirim itu berupa yang 4 jenis file ini tadi tidak langsung terbuka. Karena belum tentu data yang mereka kirim itu adalah, misalkan contoh di grup nanti banyak yang mengirimkan foto, video, dan lain-lain sebagainya, padahal kita tidak penting untuk itu. Jadi jangan kita checklist agar kuota kita tidak termakan untuk hal-hal yang tidak penting, kira-kira seperti itu. Itulah penjelasannya saat menggunakan data seluler. Nah, di sini ada pilihannya adalah saat terhubung ke WiFi seperti ini. Nah, kalau misalkan kita setuju pada saat terhubung ke WiFi, nah kalau WiFi kan tidak memakan kuota kita. Nah, ini tidak masalah, kita checklist saja seperti ini. Lalu kita klik OK. Nah, ketika nanti misalkan handphone kita terhubung ke WiFi, maka orang-orang yang mengirimkan foto, video, audio, baik itu ke pribadi kita atau ke grup, maka semua pesan-pesan itu langsung tersimpan otomatis atau terbuka otomatis di handphone kita. Itu fungsinya jika kita checklist yang seperti ini saat terhubung ke WiFi, kira-kira seperti itu. Tapi kalau misalkan menurut kita tidak harus langsung tersimpan otomatis, di mana kita bertujuan untuk mencegah memori kita cepat penuh, ya kita unchecklist saja seperti ini. Itu dia. Oke, kita balik ke data penyimpanan. Oke, nah itulah beberapa fitur yang ada di aplikasi WA
yang versi 20 yang di akun tadi, kemudian di chat notifikasi data penyimpanan. Seperti itu kira-kira fiturnya. Lalu ada kemudian satu lagi yang mungkin sebagian orang tidak mengetahuinya. Oke, sebentar kita coba dulu. Kita coba. Nah, ini adalah fitur sederhana sebenarnya. Bagaimana caranya kalau kita mengirim misalkan huruf besar di dalam pesan WA. Contoh kita buat ini ya. Contoh ini seperti ini. Contoh. Oke. Nah, kalau kita buat tanda bintang di awal, lalu kalimatnya tanpa ada spasi ya, kemudian juga di akhir kalimat kita buat tanda bintang, maka dia kan jenis hurufnya adalah bold, dia huruf tebal seperti ini, hitam dia. Kalau kita buat ini misalkan pada saat mengirim pesan ke orang lain, kita mau membesarkan hurufnya, membuat bold, dia seperti ini. Begitu juga dengan di status WA kita, akan seperti itu juga hasilnya. Ini contohnya bold. Oke. Kemudian kita mau membuat misalnya itu adalah pesannya itu adalah huruf miring seperti ini. Huruf miring. Ini kita buat ini dulu seperti ini. Sebentar. Ini tanda garis ini di bawah ini huruf miring. Nah, dia huruf miring seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita membuat dia bold dan huruf miring? Gampang sekali. Caranya adalah tinggal kita gabungkan tanda bintang tadi, ini membuat huruf besar, membuat bold, kemudian buat tanda ini tadi membuat huruf miring, buat kalimatnya ini jangan ada spasi ya, jangan ada seperti ini, harus bergabung semuanya. Begitu juga habis tanda bintang ini langsung ini jangan ada spasi, langsung kalimatnya seperti ini kalimatnya. Oke, tutup dia dengan ini tadi. Oke, garis bawah ini, tanda garis di bawah ini, kemudian tutup tanda bintang untuk membuat bold. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh membuat jenis huruf bold dan huruf miring pada pesan WA, atau jika kita membuat status di WA menggunakan huruf bold, huruf miring, kira-kira seperti itu. Lalu kita kirim, maka ini akan terkirim ke teman kita atau ke orang lain seperti ini. Oke. Nah, demikianlah beberapa fitur WA dan beberapa orang yang belum memahami di WA. Semoga informasi yang saya sampaikan kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Demikian penjelasan singkat dari saya. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, boleh dibuatkan di kolom komentar. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like dan share. Terima kasih.